وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah insyaallah, yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah hadis yang ke-13 yang berkaitan dengan meninggalkan apa yang bukan urusanmu, meninggalkan apa atau hal-hal yang bukan urusan kita, atau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita, baik dunia maupun akhirat kita. Dan ini merupakan hadis yang sangat agung, pondasi, usul. Makanya Imam Nawawi memasukkan dalam 40 hadis Arba'in An-Nawawiyah. Karena semua hadis yang di dalam kitab beliau ini merupakan pondasi. Ya. Kalau seandainya seseorang mempelajari hadis-hadis ini 40 kurang lebih, itu insya Allah dia akan sudah mengetahui gambaran Islam secara umum. Makanya ini termasuk kitab yang sangat dianjurkan untuk dipelajari. Ya, kita semuanya, ya. Tidak hanya sekali mungkin, berkali-kali. Ya, menghatamkan, menghafal, mengkaji, ini akan sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Bismillah. Hadisnya adalah hadis yang ke-13 dari Abu Hurairah, sahabat yang mulia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selain beliau. Dari Abu Hurairah, sahabat yang mulia, periwayat hadis yang paling banyak, 5.000-an hadis beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'. Apa maksud dari hadis ini? Min husni, terjemahannya, min di sini ba'dhiyah, yang menunjukkan di antara, atau ya di antara terjemahannya. Min husni al-hasan, kebaikan. Di antara kebaikan Islam al-mar', apa al-mar'u dalam hadis apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Apa arti mar'u di situ? Iya. Seseorang. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu di atas agama temannya. Atau seseorang itu tergantung terhadap agama temannya. Maka teman ini berpengaruh terhadap diri seseorang. Akan mempengaruhi termasuk agamanya, karakternya, akhlaknya, dan seterusnya.
orang baik otomatis akan berteman dengan orang baik. Yang satu frekuensi. Karena segerombol burung gagak tidak akan dia berkumpul dengan burung yang lainnya. Burung itu ya akan bergerombol, berkumpul dengan yang sejenisnya saja. Dan itulah sifat juga dialami oleh manusia. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Seorang itu tergantung agama kawannya. Ya. Tergantung agama sahib, teman dekat. Ya. Bukan sekedar kenal saja, tapi kemana-mana dia berdua. Ya. Sering makan berdua, ya, sering kumpul. Nah, ini yang dimaksud dengan sahib, teman. Maka pilihlah teman-teman yang baik. Di antara langkah kita untuk agar kita itu istiqomah di atas agama, istiqomah di atas manhaj yang benar, itu kita mencari lingkungan atau circle. Siklus apa namanya? Ya kumpulan gitu kan, teman-teman yang baik. Min husni islamil mar', ya, tarkuhu ma la ya'ni. Yaitu di antara tanda bagusnya, sempurnanya agama seseorang adalah dengan dia meninggalkan at-tark, tarkuhu, dia tinggalkan ma la ya'ni, sesuatu atau hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. La ya'ni, yang tidak berguna bagi dia, bahkan bisa jadi memudaratkannya. Ya. Apa yang tidak berguna? Ya banyak. Di antaranya dosa, perbuatan haram. Itu tidak berguna bagi kita. Kita berbuat maksiat, berbuat dosa itu tidak berguna bagi kita, bahkan memudaratkan kita. Bukan hanya tidak berguna, bukan hanya tidak ada manfaatnya, malah justru yadurruna. Dosa itu memudaratkan kita. Maka di antara baiknya Islam seseorang itu dia meninggalkan dosa, karena dosa itu tidak bermanfaat bagi dia. Dia belajar ilmu agama, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang boleh dia kerjakan, yang tidak boleh dia tinggalkan. Atau sesuatu yang tidak bermanfaat itu apa? Hal-hal yang dimakruhkan, yang dibenci dalam agama misalkan. Itu tinggalkan. Perkara syubhat yang meragukan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau tidak salah 2 pekan yang lalu, dia tinggalkan perkara-perkara yang makruh. Ya. Dan juga termasuk kata para ulama, di antara tanda kebaikan seseorang itu apa? Meninggalkan perkara yang mubah, yang terlalu berlebihan. Dia mubah-mubah, tapi berlebihan. Mengikuti berita. Antum tahu berita itu boleh apa tidak? Boleh-boleh saja sekedarnya. Tapi kalau setiap hari mengikuti berita politik, bahkan politik luar negeri dia ikuti dan seterusnya, antum nggak ada manfaat. Kecuali dia bisnis misalkan. Tentang dia eksportir misalkan usahanya, pengusaha. Dia otomatis sedikit banyaknya dia harus tahu situasi politik negara tersebut misalkan. Ya, sekedarnya saja. Di antaranya juga apa? Nonton pertandingan sepak bola terlalu berlebihan. Semua liga dia ikuti misalkan. Kapan klub andalan dia main dia tonton, walaupun di tengah malam, pagi hari misalkan.
Ini tidak bermanfaat. Kadang bahkan dia lebih tahu biografi dari pemain-pemain bola itu, detail. Nama lengkapnya, asalnya, nama anaknya. Kalau ditanya misalkan tentang biografi Anas bin Malik, sahabat Abu Hurairah, bahkan yang masyhur Abu Bakar, dia tidak tahu tuh. Nah ini kan kalau seorang muslim yang seperti ini, sayang gitu, dihabiskan waktunya untuk itu. Umur kita ini terbatas, ikhwan dan akhwat. Ya, umur kita ini sangat pendek. Dan salahnya umur yang ada ini bukan hanya kita gunakan untuk ibadah. Banyak yang kita buang kita buang tanpa faedah. Kita habiskan tanpa manfaat. Ya, sayangi diri kita dengan cara menggunakan sisa usia kita ini. Ya. Kata Nabi SAW, umatku ini umurnya 60 sampai 70. Jarang yang lewat dari itu. Mari kita muhasabah. Sudah berapa usia kita? 30 misalkan. Atau yang ada yang 40, 50. Ya. Seharusnya kita mulai berpikir. Ya, untuk memanfaatkan waktu ini semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Menjadi orang yang bermanfaat. Seandainya, nah itulah yang sangat disayangkan, apalagi di zaman ini, ikhwan. Banyak berita-berita, hal-hal yang memalingkan kita dari ketaatan. Habis waktu kita untuk ini. Jujur saja itu. Padahal kewajiban kita itu masih banyak. Ya tidak? Kesibukan kita pada hari ini itu apa? Banyak yang membuat kita itu lepas atau jauh dari tanggung jawab kita. Contoh, seorang orang tua, misalkan, yang seharusnya dia mendidik anak, dia mendudukkan anak, mengajar ke anak-anak, dan seterusnya. Belum lagi, dia itu harus menuntut ilmu. Belum lagi apa? Kadang urusan birrul walidain kita, berbakti kepada orang tua kita, terabaikan. Menuntut ilmu kita terabaikan. Kemudian mendidik anak kita terabaikan. Bahkan malas mencari ma'isyah. Gara-gara apa? Sibuk dengan urusan yang tidak bermanfaat. Zamannya apa sekarang? Game online, judi online. Tua muda. Dan banyak kita dengar. Sampai ada yang bunuh diri. Gara-gara apa? Judi online dan seterusnya. Dan ini menjangkiti anak-anak kita sekarang. Saudara-saudara kita. Menjamur. Makanya orang-orang tua sekarang sudah paham. Mulai banyak yang mengantarkan anaknya ke pondok pesantren. Kenapa? Karena kalau di rumah nggak tahan mereka melihat itu. HP saja terpengaruh dengan kawan-kawannya. Dan lingkungan, sekali lagi lingkungan itu harus baik untuk mendidik anak-anak kita. Tinggalkan, kata Nabi SAW, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya Islam seseorang itu apa? Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis ini dikatakan hadzal hadis azim, hadis yang sangat agung. Ya. Dia merupakan pondasi yang sangat besar. Hadis sebagai prinsip adab. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah terkait dengan hadis ini, hadzal hadis aslun min usulil adab. Beliau berkata, Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis ini nih itu usul adab. Ya, menjadi usul adab. Kita lihat seseorang, ketika seseorang itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, dia sibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat, dia pilah-pilah hidupnya, itu baik dia adabnya.
Tapi kalau orang udah bahasanya antem kromo nggak tahu menahu masalah itu, mana yang baik mana yang buruk, ya sudah. Dia kerjakan apapun saja, bahkan hal yang tidak bermanfaat dia kerjakan. Berkata Hamzah Al-Kinani rahimahullah, hadzal hadis sulusul Islam. Hadis yang pendek itu tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, itu menunjukkan 1/3 Islam, sepertiganya Islam. Satu hadis saja. Ini menunjukkan berperan sangat penting hadis ini dalam masalah bab adab, terutama dalam Islam ini. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah, kalamuhu hadza sallallahu alaihi wasallam minal kalamil jami'. Hadis yang tadi itu, kata beliau Ibnu Abdul Bar, kalam beliau ini, ucapan beliau, hadis itu tadi, minal kalamil jami' lil ma'anil katsirah al jalilah, menunjukkan kalam yang jami', yang mencakup, yang menghimpun, lil ma'ani al katsirah, yang menghimpun, mencakup makna-makna yang sangat banyak, yang sangat berharga. Ya, fil alfaz al-qalilah, walaupun lafaznya cuman sedikit, pendek. Bahkan sampai pun yang belum pernah menghafal, belum pernah mendengar, insya Allah mudah baginya untuk menghafal hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Wa huwa ma lam yaqulhu ahadun qablahu wallahu a'lam. Dan kata beliau, dan ucapan semacam ini yang ringkas, bermakna banyak, itu belum diucapkan oleh seorang pun sebelum beliau. Jadi ini merupakan kelebihan, ya, dari Nabi kita Muhammad SAW. Perkataannya pendek tapi syarat akan makna. Salah satunya adalah hadis tadi. Berkata Ibnu Hajar Al-Haytami, tadi Ibnu Hajar, tadi Ibnu Rajab, ya, sekarang Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah berkomentar terhadap hadis ini, hadzal hadis rubu'ul Islam. Hadis ini mewakili, rubu' itu berapa? Dari kata arba'. Kalau sulus dari kata salasah. Kalau sulusun tadi 1/3. Sekarang rubu' 1/4, 1/4 Islam. Ya. Ala ma qalahu Abu Dawud. Sebagaimana diucapkan juga oleh Abu Dawud. Wa aqulu bal huwa nisful Islam. Kata Ibnu Hajar, bahkan aku menegaskan hadis ini setengah Islam. Menggambarkan separuhnya Islam, setengahnya Islam ada di hadis ini. Hadis yang pendek tadi, ya. Bal huwa al-Islam kullu. Bahkan dia Islam, menggambarkan Islam sepenuhnya. Ini ungkapan sebagian ulama tentang hadis ini. Berkata As-Sun'ani rahimahullah, anna hadzal hadis min jawami' al-kalim an-nabawiyah. Hadis ini merupakan, ya, jawami'ul kalim, ya, ungkapan yang penuh makna dari kalam nabawi, ucapan kenabian, ya, ya umul aqwal, ya, baik ucapan maupun perbuatan. Terlebih pada pada zaman ini sering orang mengatakan ada istilah kepo, ingin tahu yang bukan urusan dia. Ini nggak bagus sebenarnya. Ya, bukan adab yang baik. Ingin tahu urusan orang lain. Kadang ada yang nelpon,
kita berdua sama kawan, ada yang nelpon dia, kemudian dia agak sedikit meninggi nadanya, berbicara tentang sesuatu, itu urusan kita nggak? Kita tahu dia nelpon siapa, berbahas, itu bukan urusan kita, nggak usah. Kadang orang ingin tahu, siapa sih yang nelpon? Ini termasuk perkara yang ya seharusnya tidak kita lakukan. Bahkan kalau kita terlalu banyak tahu tentang urusan-urusan yang tidak bermanfaat itu apa? Ibarat memori penuh, full, capek otak kita. Yang seharusnya kita gunakan untuk ya mudzakarah, menghafal Al-Quran, berzikir, berpikir tentang urusan bisnis kita, nggak ada masalah. Urusan dunia, maisha kita bagaimana, mengurusi orang tua kita, misalkan mengurusi rumah tangga kita, anak kita, bagaimana anak kita sekolahnya, udah sampai mana hafalannya. Seharusnya itu yang kita pikirkan. Tanya, pernahkah kita tanya anak kita, udah belajar apa tadi? Ya, udah sampai mana hafalannya? Udah gitu aja yang kita kepoin. Urusan rumah tangga kita tahu. Tahu urusan orang lain udahlah, tinggalkan aja. Capek saja, bikin capek pikiran kita, memenuhi memori kita, bahasa seperti itu. Maka wajar hadis ini itu apa? Membuat kita itu ya tidak selalu masuk ke perkara-perkara yang tidak diharamkan atau makruh, bahkan perkara yang mubah yang berlebihan. Udah, kita tinggalkan. Jadi hidup kita ini lempeng, fokus ya, punya tujuan hidup kita ini. Saya bangun tidur, saya lakukan ini. Ya. Setelah sholat subuh, saya baca ini, baca Al-Quran, baca hadis, atau membantu mengerjakan ini dan itu, rumah tangga, menyiapkan pakaian sekolah anak, nggak ada masalah. Mengantar anak setelah itu dan seterusnya, jelas. Ya, setelah itu berangkat kerja, setelah kerja ini dan seterusnya. Ya, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Di antara tanda keindahan atau indahnya, bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri terkait meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kata beliau rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama yang luar biasa wara' dan zuhudnya, dari kalangan tabi'in, ya. Kata beliau, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abd, di antara tanda, ini hati-hati, di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba, Allah berpaling dari dia, Allah jauh dari dia, adalah an yaj'al syughlahu fima la ya'ni, yaitu Allah membuat dia sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah. Allah jadikan dia sibuk. Dia bekerja, dia beraktivitas, tapi pekerjaannya, aktivitasnya itu tidak bermanfaat la dunia walal akhirah. Tidak bermanfaat untuk dunia dia, tidak bermanfaat untuk bisnis dia, misalkan pekerjaan dia, tidak bermanfaat untuk urusan dunia dia, dan juga tidak bermanfaat untuk agamanya. Tidak beramal untuk akhiratnya. Ini alamat, tanda. Dan kita berlindung kepada Allah dari seperti ini. Ya. Ya Allah, jangan Engkau sibukkan kami dengan perkara yang tidak bermanfaat dunia dan akhirat. Ini juga terkait dengan ucapan, ya, menjaga lisan. Bab ini juga masuk, ya, meninggalkan yang tidak bermanfaat, terutama perkara lisan. Lisan dikatakan tidak bertulang. Dia akan mudah tuh, dipancing dikit aja udah keluar. Nggak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya.
Maka hadis ini mengajarkan kepada kita kaum muslimin dan muslimat untuk menjaga lisan. Di antaranya adalah untuk menjaga lisan kita. Berkata Imam Syafi'i, salasah tazidu fil aql. Ada 3 perkara. Ya. Ada 3 perkara yang dapat menambah akal kita, menambah kecerdasan, menambah kepintaran. Yang bermanfaat artinya. Ada 3 perkara. Yang pertama, apa yang pertama? Mujalasatul ulama. Apa artinya itu? Bermajelis dengan ulama. Bermajelis dengan ulama. Ulama adalah alim tentang agama. Mengetahui tentang seluk-beluk agama. Ketika kita bermujalasah, bermajelis dengan ulama, ya wajar pasti menambah ilmu kita. Dan itu bermanfaat. Ya, tadi tiga hal yang menambah akal kita. Yang dapat menambah kecerdasan kita, kata Imam Syafi'i. Yang pertama, bermajelis terhadap ulama. Ini pentingnya kita bermajelis. Ya, mendatangi majelis ilmu. Yang kedua, mujalasatus shalihin. Bermajelis, berkumpul dengan orang-orang soleh. Tadi kita sudah bahas. Pentingnya berteman dengan orang-orang soleh. Karena orang soleh itu apa? Ketika kita berbuat salah, dinasihati kita, diingatkan kita. Ya. Dan dia tidak menjerumuskan kita, mengajak kepada keburukan dan maksiat. Kemudian watarkul kalam. Di antara perkara yang dapat menambah kepintaran apa? Watarkul kalam fi ma la ya'ni. Meninggalkan ucapan kalam, kata beliau, yang tidak bermanfaat, yang tidak ada faedahnya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik, berkata dengan perkataan yang baik, atau dia diam. Wa tarkul kalam fi ma la ya'ni. Meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat. Maka hati-hati. Wallahi lisan ini sulit menjaganya. Sangat sulit. La haula wala quwata illa billah. Berkomentar cepat sekali lisan ini. Padahal yang kita komentari nggak bermanfaat. Bahkan kita mengucapkan, berkomentar dengan lisan kita ini di luar kapasitas kita gitu. Dan banyak kita dapati sekarang orang berkata di luar batas keilmuan dia. Bahkan mengkafirkan, mengucapkan si fulan kafir. Antum siapa mengucapkan kafir-kafir? Yang berhak mengkafirkan orang Islam, yang mengatakan dia keluar dari Islam dan seterusnya, itu adalah ulama. Bukan kapasitas kita. Bukan kapasitas ana juga. Berat mengatakan orang kafir dan seterusnya. Si fulan fasik dan seterusnya. Hati-hati. Takut perkataan itu balik kepada kita. Maka ini penting menjaga lisan, kata Imam Syafi'i. Di antara bagusnya, bertambahnya kecerdasan seorang itu apa? Meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat. Kata Muhammad, di antara ulama ya, Muhammad bin Ajlan rahimahullah, beliau mengatakan, innamal kalam arba'ah.
Sesungguhnya kalam ucapan itu ada 4. Ada 4 macam. Antazkurallah. Yang pertama, engkau berzikir kepada Allah. Ketika kita berzikir, bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Beristighfar. Daripada ngomong yang tidak bermanfaat. Daripada ngomong yang tidak ada faedahnya. Daripada kita berbuat ada waktu kosong kemudian kita gunakan tanpa faedah, kita berzikir kepada Allah. Kata Muhammad bin Ajlan, kalam itu ada 4. Yang pertama apa? Antazkurallah. Engkau berzikir kepada Allah. Wa taqra'ul Qur'ana. Yang kedua apa? Engkau membaca Al-Quran. Wa tas'al, yang ketiga, an ilmin fatukhbiru bihi. Yang ketiga, engkau bertanya tentang ilmu, sesuatu ilmu. Kau bertanya ilmu kepada orang yang alim, kemudian orang alim itu memberi jawabannya. Artinya orang alim itu memberi engkau ilmu yang baru, yang tadi yang kau tidak tahu, kemudian engkau kabarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Engkau mengabarkan, menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain, itu kalam yang baik. Itu baru kalam. Ya, kalam yang baik. Yang keempat, au takallam fima ya'nika min amri dinika. Atau engkau mengucapkan ya sesuatu tentang perkara agamamu. Berbicara tentang masalah agama, itu bermanfaat. Itu baru kalam yang bermanfaat. Kemudian hadis yang keberapa? Kita singkat saja membahas hadis ini ya, terkait dengan meninggalkan hal-hal yang tidak urusan kita, yang tidak bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat kita, sudah kita tinggalkan. Kemudian hadis yang ke-13. Jadi 2 hadis yang kita ambil insyaallah. Yang berikutnya hadis 13 adalah hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang atau tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, ini konsep ya dalam beragama, dalam kita berbuat ya. Kita mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita. Kita berbuat untuk orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan seperti itu. Ya. Periwayat hadis ini adalah sahabat yang mulia Anas bin Malik. Beliau adalah siapa? Khadim Rasulullah SAW, pembantunya Nabi SAW, diantarkan oleh ibunya ketika masih kecil. Wahai Rasulullah, ini anakku siap untuk membantumu. Dia orang yang cerdas dan siap untuk berkhidmah membantumu, kata ibundanya. Dan seorang anak kecil pun mau dan nurut gitu, mau membantu Rasulullah SAW. Dan beliau adalah otomatis orang yang senantiasa membantu Nabi SAW, orang yang senantiasa dekat hidupnya dengan Nabi SAW. Dan tidak heran beliau ini adalah salah seorang atau salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dan ada sebuah doa yang Rasulullah ucapkan terkhusus untuk Anas bin Malik. Ada yang tahu apa yang Rasulullah ucapkan, doakan untuk Anas bin Malik? Apa doanya? Allahumma aktsir malahu. Ya Allah, perbanyakkan
jadikanlah hartanya itu banyak. Artinya jadikan dia kaya. Bahkan diriwayatkan kebun beliau ini yang seharusnya sekali panen dalam setahun bisa 2 kali panen dalam setahun. Berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurma dan anggur beliau berbuah dan panen dengan hasil panen yang banyak 2 kali dalam setahun. Yang biasanya buah-buah tersebut misalkan itu hanya setahun sekali panennya. Ini berkat doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian doa yang kedua, wawaladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya, aktsir malahu wawaladahu, dan anaknya. Ada yang tahu berapa anaknya? Yang jelas banyak. Berapa? 98. Anak membaca itu lebih dari 100 yang beliau kuburkan, mungkin termasuk cucunya atau enggak tahu. Karena beliau ini diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan hampir 100 tahun umur beliau. Beliau meninggal di tahun 90-an Hijriah di Basrah, Irak. Kata beliau, Nabi doakan beliau, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Yang pertama doa apa? Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Yang terakhir apa? Wa adkhilhul jannah. Masukkanlah dia ke dalam surga. Kata beliau, yang 2 ini sudah aku dapati. Bahkan beliau dikatakan ini, bahkan dengan kedua tangan beliau menguburkan sekitar 125 orang, ya, dengan tangan beliau, mungkin termasuk cucunya dan seterusnya. Intinya anaknya banyak. Kemudian kata beliau, aku menunggu yang ketiga. Itu doa beliau, doa sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Masuk surga. Dan kita yakin bahwasanya Anas bin Malik di surga. Udah jelas, Nabi yang mendoakan. Sedangkan di dunia saya Allah nampakkan, ya, mukjizat Nabi benar terjadi. Ya, beliau termasuk sahabat yang banyak hartanya dan banyak anaknya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman atau tidak sempurna. Di sini bukan menafikan iman, ya. Artinya kafir, orang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak demikian maksudnya. Artinya tidak sempurna iman seseorang ketika dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini maksudnya. Hadis ini mirip ya dengan hadis riwayat Ahmad. La yablughu abdun haqiqatal iman hatta yuhibba linnas ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah seorang hamba itu mencintai hakikat atau mencapai hakikat iman, ya, iman yang sesungguhnya, sampai dia mencintai manusia, hatta yuhibba linnas ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai untuk orang lain, untuk manusia yang lain lah ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri minal khair. Kemudian man ahabba faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhilal jannah falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hadis ke-13 ini juga, ya, sama atau semakna dengan hadis dari Imam Muslim, barang siapa yang ingin dihindarkan dari neraka, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar, barang siapa yang ingin dihindarkan, dijauhkan dari neraka, wa yudkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah, hendaknya dia ketika meninggal dunia dalam keadaan beriman. Dan ini yang kita minta, ikhwan dan akhwat, kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Dan hendaklah dia mendatangi manusia atau bersikap
kepada manusia sebagaimana dia ingin diperbuat seperti itu oleh manusia. Jadi menimbang ketika kita ingin berbuat sesuatu kepada orang lain, timbangannya ada pada diri kita. Mau enggak kita dilakukan seperti itu? Kalau mau diri kita, lakukan, lanjutkan. Kalau kita ya tidak mau, apalagi orang lain. Nah, itu indikasi yang bisa kita lakukan. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis yang tadi, hadis yang ke-13 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dari sahabat Anas bin Malik tadi ya. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya. Dia senang atau mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dia. Artinya begini, kita ingin diri kita pribadi senang dapat hidayah. Dan kita ingin juga, cinta juga, nikmatnya hidayah sunnah ini ada kepada saudara kita, kepada orang lain. Begitu juga urusan dunia. Kita ingin senang ketika mendapatkan rezeki yang luas. Ya, ketika ada saudara kita mendapat rezeki yang luas, kita senang juga. Sebagaimana kita senang mendapatkan hal tersebut. Nah, kalau orang lain mendapat sesuatu kenikmatan dari Allah, kemudian kita tidak senang, itu berarti apa? Hasad. Dan hasad sepakat ulama itu haram, dilarang, tidak boleh. Tidak boleh. Maka dalam hadis ini juga di antara faedahnya adalah larangan hasad. Ya. Apa itu hasad? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-hasadu huwal bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad adalah membenci. Ya, al-bughdu. Dia benci, tidak suka dia. Ya. Terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain. Ketika seseorang mendapatkan hal yang baik, dia tidak suka. Ini perbuatan hati. Nggak nampak. Orang hasad itu kadang tidak nampak. Tapi ini amalan sungguh luar biasa bahayanya. Dan orang yang suka hasad itu betapa tersiksanya hidup. Dia tidak. Susah hidup dia. Melihat kawan dia mendapat nikmat HP baru, mobil baru, motor baru, dia yang kepanasan. Ya. Dan ini tidak baik. Dia seolah-olah mengingkari takdir Allah. Allah takdirkan dia punya mobil baru, dia bisa membuat rumah, kemudian dia tidak ingin hal itu terjadi. Dan ini merupakan dosa, termasuk dosa besar bahkan. Ya, maka hati-hati kita terhadap sikap atau sebuah sifat ini. Ya. Dan ini tanbih atau peringatan tentang bahaya hasad ini untuk anak pribadi juga sebenarnya. Hati kita itu, seperti itu. Apalagi hasad itu lebih parah lagi menghampiri yang sama-sama profesinya. Ya tidak. Hasadnya yang sama-sama satu profesi itu lebih tinggi. Ya. Ya tidak. Contoh. Ya. Misalkan supir ojek dengan supir ojek yang lain itu tinggi hasadnya. Wih, dapat motor baru, ini hasad langsung lebih tinggi dibanding dengan supir ojek dengan misalkan pekerjaan yang lain. Wallahu a'lam. Dan hasad itu ada tingkatannya. Hasad itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang hasad ketika dia melihat kawannya atau orang lain, tetangganya mendapat kenikmatan misalkan.
Kemudian dia ingin, dalam hatinya ingin, ketika dia hasad, ingin nikmat itu hilang, ya tidak? Tapi dia tidak ingin nikmat itu pindah kepada dia. Contoh, tetangganya beli HP baru, bagus, mahal misalkan. Dia hasad nih, nggak suka, nggak senang. Ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut, dari tetangga tersebut, tapi dia tidak ingin nikmat itu pindah ke dia. Ini boleh apa tidak? Tidak boleh juga. Artinya dia ingin nikmat itu hilang. Itu udah hasad itu. Walaupun dia tidak ingin nikmat tersebut pindah ke dia. Yang kedua, sama. Dia tidak ingin tetangganya dapat nikmat, dapat rezeki, HP baru, bagus. Dia ingin hilang nikmat tersebut dan pindah ke dia. Bahkan kata para ulama, yang pertama itu lebih buruk daripada yang kedua. Ya ngapain? Dia tidak ingin orang itu dapat, kemudian juga tidak ingin pindah ke dia gitu. Hasad, penyakit hati. Yang pertama dan kedua sama-sama haram. Kemudian yang berikutnya, tidak punya maksud pada nikmat orang lain, ya. Dia tetap ingin, ya, orang lain itu dalam keadaan miskin dan bodoh, ya. Dia tidak bermaksud, tidak menginginkan nikmat orang lain, tapi dia tetap ingin orang lain tuh senang, dia bodoh, dia tetap miskin, seperti itu. Dan ini bahaya juga. Ini pintu, ya, yang membuat seseorang akan mudah meremehkan orang lain. Kemudian tingkatan berikutnya, tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, akan tetapi dia ingin orang lain tetap sama dengan dia. Nggak boleh orang lebih baik daripada dia. Baik keilmuan maupun urusan dunia. Kemudian ketika orang lain, dia tidak ingin orang lain lebih baik daripada dia. Nah, ketika orang itu lebih baik daripada dia, mulai dihasad. Ya, baru dihasad. Kemudian yang kelima, dia ingin ingin mendapatkan nikmat seperti itu. Seperti orang lain. Tanpa dia menginginkan nikmat itu hilang darinya. Paham? Contoh, seseorang Allah kasih nikmat, dia hafal Al-Quran tuh. Atau dia bisa umroh, atau dia bisa mengumrohkan orang lain, bisa bersedekah orang tersebut. Dia ingin seperti itu. Hafal Al-Quran, kemudian bersedekah, membiayai orang umroh, membiayai pendidikan. Dia ingin seperti itu. Tanpa ingin orang lain itu menghilang atau lepas dari nikmat yang dia dapat. Maka ini diperbolehkan. Ini hasad yang dibolehkan. Dia ingin seperti orang itu. Tanpa mengharap nikmat itu hilang dari dia. Itu namanya ghibtah. Cemburu atau hasad yang boleh. Masya Allah si fulan, luar biasa. Aku ingin juga seperti itu. Dia bisa hafal Al-Quran, bisa menuntut ilmu ke sana, ke Timur Tengah, ke Madinah. Dia ingin juga rasanya. Dia hasad, tapi tidak ingin nikmat itu hilang dari dia. Dan ini boleh. Ini yang dikatakan ghibtah. Dalam hadis Nabi bersabda, la hasada illa, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu malan, kecuali kepada dua orang. Seseorang yang Allah beri harta yang banyak. Ya.
Yaitu orang yang dianugerahkan harta yang banyak lalu dia infakkan ke jalan kebaikan. Ini yang pertama. Boleh hasad seperti ini. Wa rajulun atahullahul hikmah. Dan kepada yang kedua, orang yang Allah beri hikmah atau ilmu, Al-Quran dan Sunnah, ya. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dan dia mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkan kepada orang lain. Boleh hasad kepada dua orang ini. Dan kepada hal tersebut kata Allah Subhanahu wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan kita harus berlomba-lomba menjadi orang seperti itu. Jadi orang yang diberi ilmu atau diberi harta, akan tetapi hartanya itu apa? Dia salurkan kepada hal yang bermanfaat, membantu kaum muslimin untuk berdakwah, untuk memajukan dakwah, diinfakkan kepada jalan Allah. Kemudian yang kedua apa? Seorang yang Allah beri ilmu kepadanya. Al-hikmah. Al-hikmah itu apa? Ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dia ingin seperti itu. Dan kita memang harus seperti itu. Menghasati kedua orang ini. Tanpa berharap nikmat tersebut hilang dari dia tentunya. Kalau kita ingin kemudian kita hasadnya juga ingin nikmat tersebut hilang, ya itu dilarang. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, terutama yang menyampaikan untuk diri anak pribadi. Jika ada salah kata atau ucap, ana mohon maaf, ya. Itu merupakan murni dari kesalahan saya, dan Allah berlepas diri dari itu. Semoga Allah mengampuni dosa anak pribadi dan kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Yang benar itu datangnya dari Allah saja, ya. Murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah itu murni dari anak pribadi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.